Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Perjalanan ruhani seorang hamba tidaklah ditentukan oleh panjangnya waktu, tetapi oleh kejernihan niat dan ketulusan hati dalam setiap langkah menujunya. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan pencitraan, ada sebuah rahasia besar yang disampaikan oleh para salik dan arifin, bahwa keikhlasan yang murni adalah pintu segala cahaya dan sumber dari segala pemahaman yang dalam. Dalam sebuah ungkapan yang telah diwariskan turun-temurun, disebutkan, Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan, zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa ikhlas kepada Allah selama 40 hari, niscaya Allah akan menampakkan mata air hikmah dari hati ke lidahnya. Kalimat ini bukan sekadar motivasi spiritual, tetapi isyarat akan janji ilahi, bahwa ketika hati dibersihkan dari selainnya, maka hikmah akan mengalir, bukan dari banyaknya belajar, tetapi dari dalamnya kejujuran batin. Itulah mata air ilmu laduni yang tak dapat diperoleh dengan logika semata, namun dipancarkan oleh cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini tidak bergantung pada kecerdasan akal, tetapi pada kejernihan hati. Ia datang sebagai warid, sebagai hadiah dari Tuhan kepada hamba-hamba yang mengosongkan dirinya demi menerima cahayanya. Maka, barang siapa yang bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan, niscaya ia akan menyaksikan bagaimana hikmah mengalir tanpa ia sadari, menuntun lisan, menenteramkan hati, dan memperluas pandangan batin. Inilah yang oleh para wali dan arifin disebut sebagai ilmul ladunni, ilmu dari sisi Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Kahfi ayat 65. Saudaraku, di antara rahasia yang diwariskan para arifin tentang jalan menuju ilmu laduni adalah kesungguhan dalam menjaga hati selama 40 hari. Bukan tanpa makna, angka 40 adalah waktu pengkristalan ruhani, saat jiwa diuji untuk mencapai kesiapan menerima cahaya dari sisi Allah. Ini bukan sekedar angka biasa, tetapi sebuah fase penyucian, pengosongan dari dunia, dan pelurusan arah batin secara total. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu mengasingkan diri di Gua Hira. Beliau menyepi, merenung, berzikir, dan mengosongkan diri dari segala hal selain Allah. Hingga akhirnya, setelah masa penyendirian itu menyempurna, turunlah wahyu pertama, cahaya ilmu laduni yang menggetarkan seluruh semesta. Begitu pula Nabi Musa alaihi salam, ia dipanggil naik ke Gunung Tursina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Dan telah kami janjikan kepada Musa selama 30 malam, lalu kami sempurnakan dengan 10 malam, maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya, 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. 40 malam. Sebuah janji ilahi, bahwa sebelum seorang nabi menerima kalamullah, ia mesti melewati tahap pembersihan diri yang dalam. Dan setelah itu, Musa menerima kalam bukan sekedar wahyu, tapi ucapan langsung dari Allah. Inilah laduni dalam bentuk tertinggi. Lihat juga kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ia berada dalam kegelapan perut ikan selama 40 hari yang menjadi titik perubahan. Dalam keheningan itu, ia tidak berhenti berzikir. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam kesendirian, pengakuan, dan ketundukan total itulah cahaya laduni menyapanya.
Ia keluar bukan hanya sebagai nabi yang diselamatkan, tetapi sebagai hamba yang dibukakan mata hatinya. Maka ketahuilah bahwa ilmu laduni hanya bisa diperoleh jika seorang hamba 1. Menjaga keikhlasan dan kebeningan hati secara konsisten minimal selama 40 hari. Sebab dalam rentang waktu ini, jiwa akan dibentuk ulang, dibersihkan dari nafsu, dan disiapkan sebagai cermin untuk cahaya ilahi. 2. Melatih dirinya dalam keheningan, menjauh dari kesibukan dunia yang mengotori jiwa. Ia lebih banyak diam, zikir, dan muhasabah. Karena ilmu laduni tidak turun kepada mereka yang larut dalam kebisingan dunia dan pujian manusia. 3. Meninggalkan dosa lahir dan batin sekecil apapun, karena setiap dosa adalah tirai yang menghalangi cahaya dari Allah, dan setiap taubat yang jujur adalah jendela bagi cahaya untuk masuk. 4. Mengamalkan setiap ilmu yang sudah ia ketahui walaupun sedikit. Sebab, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Dan inilah yang menjadi ruh dari ilmu laduni. Di antara kisah yang masyhur adalah pengalaman ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang Sultanul Aulia yang dijuluki pemimpin para wali. Dalam biografinya disebutkan, sebelum kemasyhurannya dalam ilmu dan karomah, beliau meninggalkan kampung halaman dan menyendiri di Baghdad. Beliau menghabiskan tahun-tahun awalnya dalam keheningan, puasa, zikir, dan sholat malam. Diriwayatkan bahwa beliau sering menyepi di reruntuhan kota dan selama berhari-hari tidak makan kecuali dedaunan. Beliau menjalani 40 hari mujahadah berkali-kali hingga suatu malam cahaya datang ke dalam hatinya. Sejak itu, beliau memahami berbagai rahasia Al-Quran yang tidak dipelajari lewat guru biasa. Beliau berkata, "Setiap kali aku memalingkan hatiku kepada dunia, Allah mencabut ilmuku. Tapi ketika aku tunduk dan fakir hanya kepadanya, maka Dia limpahkan padaku pemahaman yang tidak diajarkan oleh manusia." Ini bukan ilmu ajaib, tapi buah dari kesungguhan membersihkan hati untuk menjadi wadah wahyu batin. Begitu pula Syekh Ahmad Ibnu Ajibah, seorang sufi besar dari Maroko. Dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Ilahiyah, ia menceritakan bagaimana setelah menjalani khalwat 40 hari, dirinya mulai merasakan pembukaan maknawi. Setiap kali membaca ayat Al-Quran, seolah ada suara batin yang menjelaskan maksudnya tanpa ia cari. Beliau menulis, "Aku duduk di depan mushaf dan setiap ayat seolah berbicara kepadaku. Kadang aku menangis, kadang aku tersenyum, kadang aku gemetar. Sejak itu, aku memahami bahwa ini adalah ilmu dari sisinya." Inilah ilmu laduni, bukan khayalan, bukan cerita karangan, tapi buah dari mujahadah dan keikhlasan yang memurni. Mengapa 40 hari? Para ulama menjelaskan bahwa hati manusia akan berubah setiap kali ia menjaga amal secara istiqomah selama 40 hari. Ini berdasarkan kaidah ruhaniyah yang diambil dari pengalaman para nabi dan aulia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menuliskan, "Barang siapa menjaga hatinya dari semua maksiat selama 40 hari, maka Allah akan menurunkan cahaya ke dalam hatinya, yang darinya muncul hikmah-hikmah yang tidak diperoleh dari buku-buku." Maka, tidak heran jika para guru torekat dari berbagai silsilah menjadikan mujahadah 40 hari sebagai ritus awal sebelum seorang murid benar-benar dikatakan memasuki jalan para pencari Tuhan. Bahkan hingga hari ini, banyak majelis torekat yang mengatur khalwat atau uzlah dalam jangka 40 hari, baik secara penuh maupun dalam bentuk ibadah terstruktur. Tanda-tanda orang yang telah mulai tersentuh oleh cahaya ilmu laduni sangat halus, namun dapat dikenali oleh hati yang peka. Bukan dengan suara yang lantang atau ucapan yang menawan, tetapi dengan ketenangan sikap dan kebeningan hatinya.
Yang pertama, ia merasa semakin takut kepada Allah. Semakin dalam pemahaman batinnya, semakin ia merendah. Ia tidak merasa memiliki ilmu, karena semakin ia mengetahui, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Yang kedua, ia tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. Hatinya tidak ringan menjatuhkan hukum, tidak mudah menyalahkan, dan tidak berani berbicara tentang sesuatu yang belum dijernihkan oleh Allah dalam batinnya. Yang ketiga, ia semakin cinta kepada kebenaran meskipun pahit. Tidak silau oleh pendapat mayoritas dan tidak terpengaruh oleh pujian manusia. Cahaya dalam hatinya menjadikan ia kokoh tetapi lembut, tegas tetapi tidak kasar. Yang keempat, ucapannya menyejukkan meskipun sedikit. Ia berbicara hanya jika perlu, dan jika ia berbicara, ada rasa tentram yang mengalir dari kata-katanya. Karena sumber ucapannya adalah hati yang tersambung, bukan sekadar pikiran yang pandai merangkai kalimat. Yang kelima, ia semakin sibuk memperbaiki diri dan tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia sadar bahwa tugasnya bukan untuk menilai amal orang lain, tetapi untuk terus mengoreksi dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika engkau mulai merasakan cahaya ketenangan dalam beragama, kelezatan dalam ibadah yang sederhana, serta kejernihan dalam melihat hidup dan musibah, bisa jadi itu adalah awal dari pancaran ilmu laduni dalam hatimu. Namun, ingatlah wahai saudaraku, ilmu laduni bukanlah tujuan, ia hanyalah alat. Tujuan kita tetap satu, yaitu mendekat kepada Allah dengan seutuhnya, tanpa selainnya, tanpa pujian, tanpa pamrih. Oleh sebab itu, para wali Allah mengajarkan doa khusus yang biasa mereka baca dalam halwat dan mujahadah mereka. Doa ini tidak hanya berisi permintaan ilmu, tetapi juga permintaan penjagaan dari kesombongan yang seringkali mengiringi datangnya cahaya. Berikut adalah doa yang penuh rahasia itu. Ya Allah, sinarilah hatiku dengan cahayamu, bukan agar aku dikenal bijak oleh manusia, tetapi agar aku tidak sesat dalam melihatmu. Bukakanlah untukku hikmah dari sisimu, bukan agar aku pandai berbicara, tetapi agar aku semakin diam dan tunduk kepadamu. Ya Allah, jadikanlah ilmumu sebagai penuntun, bukan sebagai ujian bagi jiwaku. Doa ini bukan sekadar kata, ia adalah tangisan jiwa yang ingin kembali pulang. Dan ilmu laduni adalah pelita kecil dalam perjalanan panjang menuju keridhaan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ilmu laduni bukanlah mahkota untuk dibanggakan. Ia adalah amanah cahaya yang dititipkan kepada hati yang tunduk dan bersih. Semakin besar cahaya itu, semakin besar tanggung jawab untuk menyembunyikannya dari pandangan manusia, agar tidak menjadi ujub, ria, dan fitnah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah pernah berkata, "Jika engkau diberi karomah, maka simpanlah seperti engkau menyimpan aibmu." Begitulah mereka memandang nikmat-nikmat rohani, termasuk ilmu laduni. Karena semakin dalam seseorang menyelam ke dalam samudera hakikat, semakin ia tahu bahwa yang benar-benar tahu hanyalah Allah dan dirinya hanyalah wadah yang dipinjamkan sesaat. Maka, jadilah seperti tanah yang diinjak orang namun tetap menumbuhkan bunga. Jadilah seperti air jernih di dalam sumur sunyi yang memberi minum tanpa meminta dikenang. Berikut adalah doa penutup yang biasa dibaca oleh para salik dan murid thariqah sebagai bentuk tawadu dan harapan agar tidak tertipu oleh cahaya ilmu. Allahumma ij'alna mimman ta'allama fa khasyiya wa la taj'alna mimman ta'allama fa bahara wa fakhara. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang setelah belajar menjadi takut kepadamu, dan jangan jadikan kami termasuk orang yang setelah belajar malah menjadi silau dan sombong.
Allahumma la taj'alil ilma hujjatan alaina, bal ij'alhu hujjatan lana, wa qurbatan ilaika, wa nuran fil qalbi wal wajhi wal qabri wal akhirah. Akhirnya, ketahuilah bahwa setiap langkah keikhlasan, setiap tarikan nafas zikir, setiap sujud yang penuh tangis adalah jalan menuju datangnya pancaran cahaya ilahi. Dan jika engkau bersabar, menjaga hati, menundukkan hawa, serta terus berharap hanya kepadanya selama 40 hari, maka insya Allah ilmu laduni akan datang kepadamu. Bukan sebagai kehebatanmu, tetapi sebagai tanda kasih sayangnya. Semoga Allah menerangi hatimu dengan cahaya yang tidak pernah padam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.